Terima kasih teman-teman. Saya menyampaikan pertama-tama selamat merayakan Hari Raya Imlek Gong Sifa Choi untuk teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun lembu emas ini kita semakin giat untuk bekerja keras, bukan hanya untuk kepenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan surgawi. Yang pertama, yang kedua, terima kasih Bu atau Mbak Friska Kristiani yang tampaknya memang sudah sangat expertise nih terkait penggunaan Zoom. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siska yang berdoa dengan sangat bagus. Semoga doa itu membuat kita semakin menyadari bahwa tanpa bantuan Tuhan siapalah kita. Dan terima kasih kepada Pak Irawan yang memfasilitasi. Sebelum saya melanjutkan topik ini, teman-teman, sedikit saya sharing saja dulu sebagai pengantar. Materi yang diberikan kepada saya ini sebenarnya di dalam refleksi saya adalah materi yang paling berat yang pernah saya terima. Kenapa paling berat? Materi ini materi yang berbicara mengenai Tuhan Allah. Materi teologi. Saya sendiri belajar teologi, dulu saya belajar teologi di Fakultas Teologi Weda Bakti di Jogja. Itu untuk belajar teologi itu saya 5 semester. Itu belum lagi eklesiologi, teologi gereja. Belum lagi kristologi, teologi mengenai Kristus. Belum lagi mengenai teologi ketuhanan dan seterusnya. Lalu di awal ketika saya mengiyakan ini, saya di dalam hati dan terus mohon kepada Tuhan agar diberi kemampuan melalui bimbingan Roh Kudus-Nya untuk menyederhanakan. Dan maka saya tidak tahu apakah pertemuan pertama kemarin teman-teman memahami, toh kalau tidak saya mohon maaf nih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, materi ini sangat padat, sangat banyak. Istilah orang Jawa itu saya nggak ngoyo-woro, nggak memaksa untuk ini selesai. Karena kita nggak akan menjadi pastor, nggak akan menjadi pendeta, nggak akan menjadi evangelis, tetapi kita mau menjadi orang Katolik sejati. Karena itu maka poin-poin tertentu yang saya perdalam agar itu menjadi sebuah afirmasi penguatan untuk kita gitu. Dan bagi saya itu akan menjadi lebih baik dibandingkan saya memaksakan untuk menyampaikan semua materi ini yang saya sendiri belajar 5 semester. Di sini ada iman, ada wahyu, ada tradisi, ada magisterium. Waktu di seminari tinggi saya itu nggak belajar magisterium full 1 semester. Nggak belajar. Dan saya nggak mungkin menyampaikan itu. Karena apa? Ibaratnya gelas, saya nggak bisa memaksakan mengucurkan satu air teko itu semua masuk di dalam gelas ini. Kalau kapasitas kemampuan kita menerima itu saya ibaratkan gelas, lalu 4 topik besar itu 1 teko, pasti akan meluber dan muspro, sia-sia. Maka dari itu teman-teman, Pak Husen yang terhormat dan teman-teman, saya nggak membatasi pada pertemuan kali ini. Jika Pak Husen dan teman-teman ingin saya tetap bersharing untuk memperdalam tertentu, sampaikan saja. Pak Husen dan teman-teman tidak usah pernah memikirkan masalah masalah kompensasi, masalah pengganti kuota, nggak usah. Kenapa? Saya mendapatkan ilmu ini secara cuma-cuma di seminari tinggi. Maka saya sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan ingin sekali juga men-sharekan. Itu. Jadi nggak usah memikirkan itu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena bagi saya adalah sebuah kebanggaan saya boleh bersharing itu.
Karena sembari saya menyampaikan ini, Bapak Ibu, sebenarnya saya juga berefleksi. Saya memperdalam lagi, saya diingatkan kembali akan panggilan saya sebagai orang Katolik. Maka Pak Husain dan teman-teman nggak usah ragu-ragu. Jika ada waktu nanti dari Bapak-Bapak, teman-teman ingin saya sharing, buat saja. Toh ini sudah ada akun Zoom, saya juga nggak harus keluar dari rumah. Saya juga ada WiFi. Saya juga diberi oleh Tuhan rezeki. Jadi saya nggak terlalu memikirkan itu. Ya Pak Husain ya dan teman-teman itu. Nah karena itu maka saya membuat sebuah diagnostik tes. Sebenarnya itu maksudnya pertama saya ingin mengetahui yang menjadi sebuah pergulatan apa, dan itu bisa kita dalami. Dan di situ nampaknya memang kita bukan orang yang hidup di surga, tapi kita orang yang hidup di dunia, merindukan surga itu ada di dunia, gitu kan. Nah, itu maka dari proses yang kemarin dan ini pertemuan kedua dan nanti ketiga, saya akan banyak berhenti di terminal-terminal tertentu untuk kita memperdalam itu supaya menjadi apa? Menjadi afirmasi penguatan bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman real dan menjadi tuntunan untuk kita bagaimana ke depan. Sehingga secara knowledge, pengetahuan saya bisa sharekan materinya kepada teman-teman melalui Pak Husain. Dan materi itu boleh kok disampaikan kepada Romo karena di situ nggak ada unsur bid'ahnya, nggak ada. Saya sudah teliti, sudah kaji secara ilmiah dan secara teologis, itu murni ajaran Gereja Katolik. Nah, tapi kalau ini di-share di luar Gereja Katolik, mungkin akan menjadi sebuah topik diskusi dengan gereja-gereja non-Katolik, karena memang ada hal-hal yang berbeda. Nah, itu ya. Saya langsung share screen untuk pertemuan kedua ini. Kelihatan ya Pak Irawan ya? Jelas, Pak Pur. Ya, nanti minta tolong kepada Pak Irawan kalau dan Mbak Friska kalau ada yang kurang jelas tolong sampaikan ke saya. Karena ini saya nggak bisa sendirian, saya membutuhkan teman-teman untuk juga memonitor, mengingatkan saya. Saya itu biasanya bicaranya sangat cepat, Pak Irawan. Nah, kemarin itu saya sudah mencoba untuk membuat sebuah tempo yang menurut saya sudah cukup lah. Biasanya saya gini, karena keseharian saya itu kan saya di sekolah. Saya mengajar, dan saya pada saat ini lebih banyak nggak mengajar, tapi saya bersharing. Maka jika ada sesuatu yang ingin didalami lagi, tolong sampaikan. Murni Bapak Ibu yang di seberang sana secara virtual ini adalah bagian dari refleksi saya. Maka saya menyebut ini sharing, saya nggak mengajari. Nah, itu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, ini sesi yang pertama kemarin kita bicara tentang pengantar mengenai teologi dan wahyu. Nah, saat ini kita akan mendalami mengenai isi wahyu umum dan wahyu khusus. Itu pun pasti tidak semua slide akan saya ulas dengan panjang lebar. Hanya tertentu yang terminal yang saya sebut terminal tadi. Nah, teman-teman, tadi Mbak Friska menyampaikan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul dan seterusnya. Saya amat sangat senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan itu, bukan karena saya seorang penjawab dan kamus, bukan. Tapi dengan pertanyaan itu saya mencari lebih dalam lagi, saya merefleksikan lagi. Dan melalui Google Form yang sudah saya share itu ada 28 yang merespon itu, dan nanti akan saya jawab secara tertulis. Saya serahkan kepada Pak Husain untuk kita sama-sama mendalami. Tentu untuk pengalaman-pengalaman tertentu saya nggak akan pernah menyebut identitas. Nggak akan pernah.
Nah, ada beberapa yang sudah saya jawab secara langsung melalui WA, dan ini nanti ada yang saya jawab menjadi bagian materi pertanyaan Pak Francis terkait doa Yesus kepada para muridnya Yohanes 17. Nah, itu. Pada minggu lalu, teman-teman, saya bertanya dalam Google Form itu, tidak keberatan, tolong sebutkan, tuliskan peristiwa pada saat Tuhan menolong kita. Ini menjadi sangat amat penting, sangat amat penting. Dan ini ada sharing tadi dari teman-teman melalui Google Form, itu sharing Tuhan membentuk menolong dirinya. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena kita belajar teologi. Tuhan berbicara kepada kita melalui peristiwa itu. Maka ketika saya menemukan, meyakini, mendapatkan pertolongan di tengah kesulitan saya, pada saat itu saya mendapatkan penguatan untuk naik ke level berikut. Ke level berikut. Kita ini seperti naikin anak tangga. Kalau teman-teman mengingat, Yusuf mimpi naik ke atas, ke langit, dengan naikin anak tangga. Sebenarnya itu adalah sebuah simbol perjalanan manusia itu seperti itu, naik. Baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Nah, kalau saya bicara tentang spiritual, di dalam kitab suci jelas sekali disampaikan bahwa kita akan naik level spiritual kita setelah kita bergulat dengan persoalan dan kita mampu menyelesaikan persoalan itu bersama dengan Tuhan. Itu artinya akan ada persoalan lagi, Bapak Ibu, teman-teman. Dan biasanya persoalan berikutnya itu tidak lebih mudah. Itu satu. Yang kedua, atau kita dengan pengalaman itu mau digunakan oleh Tuhan untuk membantu orang lain yang mempunyai masalah yang sama. Nah ini. Maka kecenderungan manusia ketika mempunyai masalah kan pengen cepat selesai dari masalah itu. Tetapi yang diharapkan manusia belajar dari masalah tersebut sehingga dia bisa naik ke level berikut atau membantu orang lain. Ini makna gereja. Makna gereja. Nah, maka di sini saya tulis pengalaman ini akan menguatkan iman untuk bertahan dalam penderitaan. Dan dua, karena itu penting merefleksikan pengalaman, menemukan Tuhan dalam peristiwa itu. Karena itu akan menguatkan kita di saat nanti kita mengalami kesulitan. Nah, ini ada pertanyaan yang coba saya rangkum. Pertama, bagaimana mengatasi keadaan seperti ditinggalkan Tuhan? Saya nggak sebut nama penanyanya, tapi di dalam materi, ini pertanyaan ini luar biasa, Pak Husin. Teman-teman di Paroki Duren Sawit ini luar biasa. Pertanyaannya semua pertanyaan teologis. Pertanyaan yang mau menghadirkan Tuhan. Ini luar biasa. Pertanyaan teologis semua. Jadi pertanyaan yang mau menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, orang yang mau naik ke level berikut itu bukan orang yang bisa menjawab pertanyaan, tapi orang yang bisa merumuskan pertanyaan. Semua ilmu pengetahuan, semua penemuan teknologi itu berawal dari pertanyaan. Maka pentingnya kemampuan merumuskan pertanyaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, korelasi benda di dalam rumah, salib di rumah dengan membuat tanda salib di dahi, di mulut, di dada, apakah ada hubungannya dengan Trinitas? Saya ingin menjawab satu persatu, tetapi pasti nanti materi yang lain nggak akan tersampaikan. Maka pertanyaan ini akan saya jawab nanti pada saat-saat saya menjelaskan topik tertentu. Dan yang tidak terjawab pada malam hari ini akan saya tulis, nanti didokumentasikan, saya serahkan, kirimkan kepada Pak Husin. Dengan demikian jawaban ini menjadi jawaban yang memang ada dasarnya. Bagaimana dengan nazar janji yang terlupakan? Iya. Di dalam kitab suci, setiap janji, setiap nazar itu selalu disampaikan oleh manusia kepada Tuhan karena manusia mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Maka ketika Tuhan sudah melakukan sesuatu dalam hidupnya, manusia sudah mendapatkan hak, seyogianya seharusnya manusia memenuhi janji itu. Pertanyaannya bagaimana ketika janji itu terlupakan? Nah itu kan.
terlupakan itu oleh apa? Maka kalau kita sudah bernazar, sudah berjanji kepada Tuhan, Bapak Ibu, jangan pernah dilupakan. Karena suatu saat ini akan mengendap di dalam alam bawah sadar manusia. Dan jika itu tidak dipenuhi, itu akan menjadi belenggu. Mengapa manusia itu kadang merasakan kegelisahan, kesedihan, tapi tidak tahu sebabnya? Saya nggak tahu kenapa saya gelisah, tapi hidup saya nggak nyaman banget. Orang mengatakan bad mood, tapi kagak tahu kenapa. Bapak Ibu, itu ada di alam bawah sadar. Sesuatu yang salah satunya, sesuatu yang pernah dijanjikan oleh manusia tapi tidak terpenuhi, atau kalau saya mengalami kesedihan, orang tua saya pernah berjanji tetapi tidak dipenuhi. Ingat, apa yang terjadi pada diri orang tua, terutama ibu, itu tertransfer, tersampaikan kepada anak melalui plasenta. Termasuk kecenderungan-kecenderungan, termasuk janji-janji. Maka untuk pertanyaan ketiga ini, bagaimana kalau itu tidak terpenuhi janji itu, maka itu bisa menjadi belenggu di alam bawah sadar, atau disebut dengan familiar bahasa kita kadang luka batin, cacat pusaka, dan seterusnya gitu loh. Nah, ini bisa dipahami kalau ada yang memahami tentang manusia dibagi menjadi 4 bagian atau Johari Windu. Saya nggak menjelaskan itu. Nah, apakah cerita dan Hawa itu nyata? Cerita Adam dan Hawa itu nyata. Bapak Ibu, ada orang Indonesia yang namanya siapa ya, tempo hari itu ya, yang gerung itu mengatakan kitab itu fiktif. Saya mau mengatakan begini, kitab suci ini ditulis, dikarang ini dengan sebuah tujuan. Tujuannya itu apa? Untuk menguatkan iman umat Israel. Maka cerita Adam dan Hawa kita tidak boleh memahaminya sebagai sebuah fakta sejarah historis. Fakta sejarah historis, saya katakan fakta sejarah historis, secara biologis diruntut. Bukan untuk itu pengarang kitab suci membuat. Pengarang kitab suci membuat mengadopsi sebenarnya kisah Adam dan Hawa itu sebuah legenda pada waktu itu. Ini sudah ada. Dan kisah Adam dan Hawa dan penciptaan, saya katakan Adam dan Hawa dan penciptaan, itu adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh para imam. Ingat, di dalam kitab suci, imam itu adalah generasi setelah Yosua. Berarti setelah apa? Setelah bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Nah, artinya kisah itu ditarik, diambil, ditempatkan di awal, untuk meyakinkan orang Israel bahwa kita ini keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh dewa-dewa. Dan Tuhan yang menciptakan kita, ada pertanyaan hubungannya ke-6. Sampai hari ke-6, apakah sebelum Adam dan Hawa? Nah, kita diciptakan dari Adam dan Hawa, dan Tuhan itu menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, semua itu disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Karena kita ini mempunyai martabat yang luhur, yang mulia. Nah, itu sebenarnya mau disampaikan itu poinnya. Nah, sehingga bangsa Israel itu, kita ini jangan menyembah berhala, karena kita ini bukan dari keturunan ilah-ilah, tapi kita ini dari keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. Gitu. Nah, Allah itu disebut Yahweh, ada yang bertanya. Ini sebagai sekilas saja, tapi ini nanti secara tertulis akan saya sampaikan, saya buat, dan seperti tadi saya janjikan, saya serahkan kepada Pak Hussein. Apakah hidup manusia sudah dalam rencana Tuhan, suka dan duka yang kita alami? Tolong Pak Irawan nanti ingatkan saya, ini akan saya bahas pada waktu Allah itu ada atau enggak. Nah, Allah itu ada atau enggak. Itu isi wahyu umum itu terkait dengan adanya Allah, dengan sifat-sifat Allah. Nah, yang pertanyaan nomor 7 ini akan saya jawab di situ. Nah, Yohanes 17:7 juga akan saya jawab, bahasa Abraham itu bahasa apa, lalu menyebut Tuhan itu Yahweh, ini sudah sangat jelas. Ini dari kelompok Yahwista. Jadi kelompok yang memang meyakini Allah itu sebagai sesuatu yang begitu mulia, begitu luhur. Nanti akan saya bahas di situ. Anak bungsu yang bertobat, anak sulung yang berdosa, gimana maksudnya?
Nah, di dalam kisah kembalinya si anak hilang, kalau Rembrandt itu merefleksikan ada 3 pribadi, pribadi bapa, pribadi anak bungsu yang bertobat, dan anak sulung. Nah, yang dimaksud anak sulung yang berdosa ini begini. Ketika anak bungsu ini bertobat, tetapi justru anak sulung ini mempunyai mental sebagai karyawan, sebagai orang suruhan terhadap menganggap bapaknya itu sebagai bos, dia menganggap sebagai anak gitu. Jadi mau dikatakan oleh Rembrandt dan dalam refleksi itu, Monsinyur Ignatius Suharyo memberikan kata pengantar pada buku ini sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa anak sulung ini justru walaupun dekat dengan Tuhan, dia merasa Tuhan atau Allah itu bukan sebagai bapaknya, tapi sebagai bosnya. Maka kalau saya sudah melakukan sesuatu, bos saya itu Allah itu harus memberikannya. Nah, maka dianalogikan begini, saya minta maaf. Kalau ada orang yang sudah aktif di gereja nih, pelayanan, tapi kok hidupnya, menurut dia hidup saya kok malah nggak lebih sejahtera ya dibandingkan orang lain yang jarang ke gereja gitu loh. Nah, berarti aktivis ini Mas seperti anak sulung itu gitu. Nah, ini nanti akan saya dalam jawaban tertulis. Penyembahan berhala apakah ada campur tangan setan dan bagaimana meluruskannya? Oke, kenapa pemuka agama Katolik jarang memberikan klarifikasi stigmatisasi negatif? Ini begini, ini pertanyaan ini luar biasa mendalam dan menurut saya menjadi keprihatinan Uskupan Agung Jakarta pada tahun Ekaristi waktu itu 2000 berapa 16-17 ya. Pada waktu itu ada gerakan Bapak Uskup minta setiap pastor yang memimpin perayaan Ekaristi sebelum memberikan berkat penutup 5 menit itu harus berkatekese. Nah, kenapa pemuka Katolik jarang memberikan ini? Pertama, bahwa katekese atau mistagogi, katekese pasca seseorang dibaptis itu di dalam gereja Katolik lemah. Lemah sekali. Maka memang seyogianya ini diberikan. Nah, maka dari itu ada beberapa kali terobosan yang dibuat gereja terkait dengan katekese, dan sebenarnya bagian ini juga bisa menjadi bagian katekese gitu. Maka dicontohkan di sini ada yang mengatakan gereja Katolik itu menyembah patung Maria. Nah, ini kan bisa membuat orang Katolik yang pengetahuannya cetek lalu ragu, lalu dia bisa keluar ya betul. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya mengatakan diakui oleh gereja katekesenya kurang. Satu, sebenarnya ada yang lebih tajam. Yang pertanyaan yang lebih tajam bukan disampaikan ke saya, tapi di luaran sana. Kenapa ya setiap kali gereja Katolik itu dibully, dicaci, malah ada gereja-gereja yang kadang susah dibangun, tapi orang Katolik itu atau pemuka gereja Katolik itu diam saja. Diam saja. Oke, saya nggak mau masuk situ. Ini saya tampilkan untuk menyadarkan kita bahwa pertanyaan ini teologis semua. Nah, Bapak Ibu, saya mau menampilkan ini bukan pamer, bukan. Kenapa saya minta Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan dan sharing? Setiap kali saya melakukan proses sharing, itu biasanya setelah itu saya buat refleksi dan saya menulis dalam sebuah buku. Saya menjadi katekis, itu ada 2 buku yang saya tulis dari hasil proses itu diterbitkan oleh Canisius. Nah, maka saya sebagai pengajar kitab suci pun saya juga sedang dalam proses untuk membuat refleksi-refleksi dan itu kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Tentu identitasnya akan nggak saya tulis. Dan yang ketiga yang sedang proses cetak ini adalah judulnya 30 hari menjadi pribadi istimewa. Ini lebih kumpulan selama 30 hari satu artikel yang menyoroti tentang kompetensi interpersonal, intrapersonal, dan profesional. Ini nggak ada kaitan langsung dalam hidup menggereja, tapi hidup profesional saya sebagai seorang profesional di lembaga pendidikan. Nah, karena itu maka pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan itu suatu saat pasti akan saya munculkan dalam sebuah tulisan. Itu, oke. Hidup kekal ini yang Yohanes, pertanyaan Pak Francis kalau nggak salah. Begini, atau pertanyaan siapa kemarin saya lupa, nanti ada di sini.
Jadi manusia mau mengalami hidup kekal. Yohanes 17 Yesus itu berdoa untuk para muridnya. Bapak ini Bapak Ibu teman-teman, ini doa agung ya. Doa agung juru selamat mendoakan semua manusia. Dan ini di dalam doa ini Yesus menceritakan sebuah proses pewahyuan siapa Allah. Di sini Yesus dalam doanya berbeda saat mengajarkan doa Bapa kami. Ini doa ini isinya pewahyuan menceritakan, nih loh, saya ini utusanmu Bapa, dan saya sudah menyampaikan kepada mereka yang kamu berikan kepadaku mengenai siapakah dirimu yang adalah kasih. Nah, semua orang itu tahu identitas Allah, bahwa Allah itu adalah Bapa, Bapa itu adalah kasih, dan itu dari Yesus. Dari Yesus. Nah, maka kita ini milik Yesus, karena Allah yang memberikan kepada Yesus. Kita ini milik Yesus, karena Allah memberikan kita ini kepada Yesus. Jadi, kalau kita ini menjadi orang Katolik, itu karena memang kuasa Roh Kudus dari Allah. Dari Allah, Bapak Ibu. Ini, ya betul menjawab pertanyaan Pak Francis. Maka pengenalan Yesus itu wahyu. Yesus memperkenalkan kehendak Allah. Jadi ini konsekuensinya begini loh. Ini kan Yohanes 17, kalau Bapak Ibu sudah ikut paket apa ya, yang tentang Injil Yohanes, ini kan ditempatkan persis sebelum Yesus menderita sengsara gitu. Sebelum Yesus menderita sengsara. Kalau kita Injil Yohanes itu kan Injil dikenal sebagai Injil yang tanda. Dengan Yesus berdoa ini, Yesus mau memberi tanda kepada semua orang yang sudah dibaptis, semua orang yang menjadi muridnya, semua orang yang diberikan Bapa kepada Yesus, bahwa Allah sudah memberikan kita ini kepada Yesus. Maka kalau Yesus menderita harusnya tetap mengikuti Yesus. Tapi kita lihat di dalam penderitaan Yesus siapa yang mengikuti Yesus. Jadi ini ya untuk Pak Francis, maksud dari Yohanes 17 ini adalah bahwa Allah yang memberikan diri kita ini kepada Yesus. Maka siapapun orang yang mengenal Yesus menjadi Katolik itu karena sentuhan-sentuhan. Ada di diagnostik pertama itu, karena saya itu bersekolah di sekolah Katolik itu banyak, karena saya ikut suami, saya sudah dibaptis dari bayi. Betul. Nah, awalnya dari situ Tuhan itu menyentuh kita melalui bisa karena suami, karena sekolah Katolik dan seterusnya. Kita langsung dulu. Di sini Yesus tidak sama dengan Allah. Jangan salah. Yohanes itu sangat jelas mengidentifikasi Yesus itu adalah anak, dia adalah firman yang sudah ada sejak dulu. Maka ada pertanyaan, kalau gitu sejak zaman penciptaan Adam dan Hawa itu Yesus sudah pribadi putra itu sudah ada. Maka memang tidak boleh kita mengatakan Yesus itu Allah Bapa, beda. Nah itu. Oke. Itu tentang pertanyaan. Jadi terjadi persis sebelum Yesus ditangkap, sudah sampaikan. Nah, apa itu wahyu? Saya sekilas saja. Kemarin kita belajar bahwa yang namanya wahyu itu bahwa Allah menyapa manusia, Allah menjaga manusia, ini sudah. Nah, inilah wahyu khusus. Jadi wahyu khusus itu Allah menyatakan dirinya. Allah menyampaikan melalui sejarah Israel, melalui Yesus dan gereja. Ingat, 3 ini. Ini disebut khusus karena wahyu Allah atau Allah itu menyampaikan siapa dirinya melalui sejarah Israel, melalui Yesus, dan diteruskan oleh gereja. Singkatnya, Allah memperkenalkan dirinya melalui sejarah Israel itu nggak begitu jelas, kemarin abu-abu gitu, abu-abu. Tapi disampaikan kepada Yesus itu sangat jelas. Nah, itu. Ini wahyu umum. Wahyu umum, saya melanjutkan sedikit sekaligus mengingat kita. Wahyu umum. Allah menyatakan kehendaknya melalui karya ciptaannya, melalui alam semesta, melalui peristiwa alam, pengalaman hati nurani, maka sifatnya personal. Kemarin sudah banyak contoh. Dan itu bisa pengalaman fasinosu mempesona. Contohnya kemarin Abraham ketika
diberitakan akan mempunyai keturunan seperti bintang-bintang di langit. Tetapi juga mengerikan. Kehendak Allah itu dalam bentuk yang mengerikan, peristiwa negatif. Banyak sekali kemarin. Abraham yang harus mengorbankan anaknya, terus Nabi Nuh dan seterusnya. Melalui alam hati nurani kita bisa mengenal Allah secara samar-samar. Nah, inilah yang disebut wahyu khusus. Tadi saya sudah singgung. Melalui sejarah Israel, berpuncak kepada Kristus, diteruskan kepada gereja. Maka di dalam dokumen Konsili Vatikan, sebelum Konsili Vatikan kedua, ada pernyataan di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi itu sudah diralat di dalam Konsili Vatikan kedua. Gereja seperti apa yang harus dipahami? Nanti ketahuan. Oke. Khusus. Kalau wahyu khusus ini berarti Allah menyatakan kehendaknya, mengenalkan dirinya melalui sejarah Israel, berpuncak pada Yesus, diteruskan pada gereja. Itu konteks yang kita harus paham. Wahyu khusus agar manusia dapat mengenal Allah secara sempurna. Pertanyaannya mungkin enggak ya? Kita mengenal Allah secara sempurna. Kalau dari sisi filsafat Pak Irawan enggak mungkin. Ini sudah dikatakan enggak mungkin. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Mampukah sesuatu yang enggak sempurna menerima sesuatu secara utuh yang sempurna? Itu tidak mungkin. Karena ketidaksempurnaan manusia, maka dia membutuhkan yang namanya penyelamatan. Nah, wahyu khusus ini disebut juga wahyu adikodrati. Disampaikan melalui peristiwa sejarah Israel, puncaknya Yesus Kristus diteruskan oleh gereja. Ini rumusan dalam dokumen Konsili Vatikan. Kita lewat dulu. Nah, ini Katekismus Gereja Katolik artikel 6566. Yesus Kristus perantara dan pemenuhan seluruh wahyu. Saya akan lanjut. Ini Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Ya, dulu nabi-nabi, bisa Nabi Musa, bisa nabi siapa lagi, disebut Abraham, bisa melalui Yusuf, Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, banyak nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Artinya apa? Setelah zaman Yesus, setelah Yesus datang, itu sebenarnya tidak ada lagi pewahyuan. Pewahyuan itu selesai sampai di situ. Nah, maka di sini saya kasih tanda-tanda yang agak warna berbeda. Kristus itu putra Allah, dia menjadi manusia. Manusia dalam sabdanya dan yang tunggal sempurna. Di dalam dia Allah mengatakan segala-galanya. Tidak ada perkataan lain lagi mengenai Allah setelah zaman Yesus. Artinya sederhananya ginilah, Pak Irawan, Mbak Priska, dan teman-teman. Sederhananya begini. Kalau you mau mengenal Allah, ya mengenallah di dalam diri Yesus Kristus. Itu semua sudah lengkap. Sudah lengkap. You mau mengenal Allah secara lengkap, ya kenalilah Yesus. Kalau mengenal Yesus, kita harus mengenal siapa? Mengenal kitab suci, kan begitu. Tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Yesus, kan begitu ya. Iya. Oke, itu. Nah, ini Santo Yohanes dari salib. Ya, ini Santo Yohanes dari salib. Mungkin Pak Irawan bisa bacakan, Pak Irawan, teks ini. Sejak ia menganugerahkan kepada kita anaknya yang adalah sabdanya, Allah tidak memberikan kepada kita sabda yang lain lagi. Terus Pak, lanjutin sampai habis Pak. Oke. Karena Pak Irawan suaranya kurang keras sepertinya, kurang dekat ke mikrofon. Sejak ia menganugerahkan kepada kita anaknya yang adalah sabdanya, Allah tidak memberikan kepada kita sabda yang lain lagi. Ia sudah mengatakan segala sesuatu dalam sabda yang satu itu, karena yang ia sampaikan dahulu kepada para nabi secara sepotong-potong, sekarang ia sampaikan dengan utuh, waktu ia memberikan kita seluruhnya, yaitu anaknya. Maka barang siapa sekarang ini masih ingin
menanyakan kepadanya atau menghendaki darinya penglihatan atau wahyu, ia tidak hanya bertindak tidak bijaksana, tetapi ia malahan mempermalukan Allah. Karena ia tidak mengarahkan matanya hanya kepada Kristus sendiri, tetapi menunjukkan hal-hal lain atau hal baru. Ya, terima kasih Pak Irawan. Jadi Santo Yohanes dari salib itu mau mengatakan kepada seluruh umat manusia, dan tentu terutama kita, gereja, bahwa pewahyuan Yesus itu sudah sempurna, sudah lengkap. Kalau dulu Allah menyampaikan siapa dirinya melalui nabi itu secara sepotong-potong melalui peristiwa, saat ini secara utuh memberikan seluruhnya. Maka kalau masih ada orang lain menanyakan kepada Allah atau menghendaki dari Allah sebuah penglihatan lagi, itu dikatakan sebagai sebuah tindakan bukan hanya tidak bijaksana, tetapi mempermalukan Allah. Teman-teman, inilah kehebatan, inilah sebenarnya wahyu yang sangat luar biasa diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Ini sih indah, tapi nanti lihat berikutnya. Nah, hubungan wahyu umum dengan wahyu khusus ini yang saya katakan, teman-teman, bahwa wahyu umum yang lama-lama itu seperti puzzle, nggak begitu jelas, sepihak-sepihak. Nah, sekarang itu lengkap pada diri Yesus Kristus. Diri Yesus Kristus. Nah, menurut kamu siapakah aku? Kan ini kita, wahyu khusus itu adalah wahyu yang secara sempurna, secara lengkap ada pada Yesus Kristus. Kalau gitu ya, siapa sih Yesus Kristus? Siapakah aku? Ini kan pertanyaan Yesus nih. Saya nggak ngerti nih, kalau Bu Maria Magdalena ditanya, Yesus itu siapa menurut Ibu gitu loh. Kalau menurut saya, Yesus itu Sang Juru Selamat yang menyelamatkan manusia. Amin. Amin banget. Saya tanya kepada Mbak Priska, ini di layar saya memang yang muncul sedikit. Kira-kira yang dijawab Bu Maria Magdalena, Yesus itu juru selamat. Iblis tahu nggak kalau Yesus itu juru selamat? Tahu. Tahu. Di dalam kitab suci ketika Yesus mau mengusir roh jahat, iblis mengatakan, mau apa engkau kepadaku? Aku tahu engkau yang kudus dari Allah, juru selamat. Kan begitu. Jadi sebenarnya pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Jawaban saya, jawaban Mbak Friska, Pak Irawan, Pak Husin, Bu Maria, harus membuat Bu Maria, Pak Husin, atau saya nggak pernah goyah sekalipun, maaf nih, saya harus nyawa saya menjadi pertaruhannya. Kita lihat siapa Petrus. Petrus itu mengatakan, ini iblis. Yang tadi saya katakan, iblis itu juga tahu, Bapak Ibu. Iblis itu mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Iblis juga tahu bahwa Yesus yang kudus dari Allah. Yesus itu penyelamat, iblis juga tahu. Jadi kalau kita hanya tahu sebatas pemikiran, Yesus juru selamat, Yesus yang kudus, Yesus Tuhan, maaf nih, maaf. Sebenarnya kita juga nggak jauh beda dengan yang ini gitu. Nah, kita lihat sekarang. Ini sih pengakuan si Petrus. Petrus bertanya, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Itu si Petrus berpaling. Terus si Yesus itu kan menceritakan bahwa Yesus itu akan menderita, akan ditangkap. Lalu berpalinglah si Petrus lalu menarik Yesus. Lalu Yesus memandang Petrus lalu mengatakan, enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya mau mengatakan begini, teman-teman. Kadang pengakuan kita sebagai orang Katolik terhadap Yesus itu hanya sebatas mulut.
sebatas pengetahuan, sebatas informasi yang kita dengar. Ya, sebatas itu, tetapi tidak menjadi cara berpikir. Cara berpikirnya Allah, cara berpikirnya Yesus berbeda dengan cara berpikirnya si Petrus. Si Petrus cara berpikirnya bahwa Mesias itu harus menjadi penyelamat, maka dia nggak boleh ditangkap, nggak boleh menderita, kan gitu. Maka kita selalu berdoa, Tuhan jadikanlah aku seperti Engkau. Kan begitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini juga pengakuan mengenai Yesus dari kepala pasukan waktu berdiri di hadapan Yesus yang disalib. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Saya mau bertanya kepada Pak Willy. Pak Willy, cara matinya Yesus bagaimana, Pak Willy? Disalib. Disalib. Iya. Sampai ini kepala pasukan ngomong, waktu kepala pasukan berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah sungguh orang ini anak Allah. Emang matinya Yesus itu disalib, lalu disalib apa yang terjadi? Kok orang ini sampai ngomong begini gitu? Apa ya? Waktu itu gempa. Karena pada waktu Yesus mati terjadi iya. Oke, terima kasih Pak Willy. Ada di saya kurang jelas suaranya. Ada satu sabda Yesus ketika Yesus disalib. Apa sabdanya ya? Matius 27 ayat 46, Pak. Ya, gimana sabda Yesus? Yesus dengan suara nyaring berseru, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ucapan Yesus pada saat Yesus meninggal. Wow. Jadi Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa ya? Betul. Mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ada sabda lagi yang luar biasa yang Yesus selalu ajarkan kepada murid-muridnya supaya kita memperlakukan musuh kita ini seperti ini. Ada sabda Yesus apa itu? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, betul sekali ini. Saya mau menunggu ini. Dek, tolong Dek. Dek. Dah. Jadi, ini kuncinya. Yesus tidak ada rasa sakit hati sedikit pun. Yesus tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Dia menyerahkan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat Yesus seperti itu, tapi Yesus pun menyerahkan nyawanya, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Yesus mendoakan supaya apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pernahkah kita jujur dalam hati ini, bukan ini loh, bukan. Kalau secara pengetahuan lip service kita ngertilah bisa mengatakan. Pernahkah kita secara jujur, mendalam, tulus mengatakan kepada orang yang mengkhianati kita, Tuhan ampuni dia Tuhan, saya tahu dia tidak bermaksud seperti itu. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, inilah yang dimaksud. Berarti kita sudah mengimani Yesus sebagai juru selamat. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, pengakuan kita kepada Yesus ini teologi yang Yesus, teologi khusus Allah mewahyukan dirinya dalam diri Yesus, itu nampak sekali di dalam salib. Nanti akan ketahuan. Ini salah satu saja. Jadi dia orang yang berpasrah hanya kepada Tuhan dalam kesulitannya.
dia tidak mencaci orang yang mengkhianati dia, dia tidak sakit hati kepada orang yang menampar dia, meludahi, bahkan membunuh dia, malah mendoakan. Bisa nggak kita seperti itu? Nggak usah dijawab. Ini berat, nggak mudah. Nah, ini akan saya lewat. Nah, sebuah cerita yang bisa membantu kita untuk memahami adanya unsur-unsur di dalam hakikat wahyu. Di situ ada unsur persahabatan, tindakan rela memberikan yang terbaik, ada kesetiaan, menjaga rahasia, melindungi. Ini kalau kita melihat kisah dalam persahabatan Yonatan dengan Daud, sangat luar biasa ditampilkan bagaimana Yonatan itu anak Saul yang hatinya berpadu dengan Daud, mulai memberikan baju perangnya, berarti mulai memberikan sesuatu yang melindungi dia kepada temannya. Dan ini dilakukan oleh Yesus kepada manusia. Jadi dengan kisah ini mau ditampilkan kepada kita yang namanya unsur wahyu memberikan diri kepada orang lain sudah dilakukan Yesus, dan kita bisa meneruskan itu kepada orang lain. Nah ini penting. Kita ini kan gereja, tadi kan unsur yang ketiga setelah berpuncak pada Yesus kan diteruskan oleh gereja. Kita jangan berpikir gereja hanya sebagai institusi, teman-teman. Tapi gereja secara rohani itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu ini gereja. Jadi kalau teman-teman rela memberikan yang terbaik kepada orang lain, itu berarti Bapak Ibu sudah meneruskan wahyu itu. Kalau Bapak Ibu itu setia seumur hidup, di dalam perkawinan, sebagai orang Katolik, walaupun sangat berat perjuangannya dalam hidup berkeluarga, Bapak Ibu sudah meneruskan wahyu itu. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga rahasia orang, menjaga rahasia, nggak mempermalukan orang, Bapak Ibu sudah meneruskan wahyu itu. Karena itu melindungi. Jadi sebenarnya kalau kita belajar wahyu, pada akhirnya bukan sebagai pertama-tama lagi pengetahuan, tetapi sebagai praktek keterampilan beriman tadi, gitu loh. Iya, contohnya ini jelas sekali, gitu. Nanti kita akan lihat lagi contohnya. Nah, kalau kita mau melihat atau kita mau mempelajari, kita mau tahu tentang hakikat dari wahyu ada di Dei Verbum, itu artikel 2. Di sini saya ringkaskan, ini sebagai sebuah konsep. Tapi nanti setelah ini coba kita telusuri satu persatu dalam praktek hidup kita. Allah memberikan dirinya. Allah memberikan dirinya kepada manusia ini. Allah memberikan dirinya kepada manusia. Tentu melalui Yesus. Allah membuka rahasia-rahasia kehendaknya melalui Yesus. Kehendak Allah, rahasia kehendak Allah itu apa sih, gitu kan? Salah satu contohnya tadi, doakanlah orang yang mencaci kamu, berbuatlah baik kepada orang yang merugikan, dan seterusnya. Manusia bisa menghadap Bapa dengan cara-cara, hanya dengan cara-cara itu manusia bisa menghadap Bapa. Kalau kita ngomong menghadap Bapa, Bapak Ibu jangan berpikir langsung masalah kematian, setelah itu kita menghadap Bapa, enggak ya? Enggak. Maksudnya menghadap Bapa itu adalah kalau kita melakukan hal-hal itu, kita bisa merasakan kehadiran bersama dengan Bapa di dunia ini, gitu. Sebuah keadaan batin yang tenang, ayem, tentrem, rasanya pokoknya bersyukurlah. Bunga, orang Jawa bilang itu berbunga-bunga gitu. Aku punya masalah tapi aku nggak terbebani dengan masalah ini. Aku yakin dengan masalah ini Tuhan itu memberikan kepadaku sesuatu yang sangat berharga, maka aku menerima masalah ini. Dan saya berdoa tuh, aku ini sesungguhnya hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan. Dan dia sabar. Sabar itu bukan masalah kemampuan menunggu ya, kemampuan bertahan, bukan. Sabar itu adalah kemampuan terus melakukan sikap baik di tengah saat kita menunggu. Itu sabar. Nah, lalu
Di dalam Dei Verbum itu, rahasia-rahasia kehendak Allah, Allah memberikan dirinya, itu jelas melalui Yesus yang menjadi daging. Karena dia menjadi daging, maka Yesus itu manusia, Bapak Ibu. Maka di dalam teologi kita, Yesus itu 100% manusia, 100% adalah anak Allah. Maka Yesus disalib itu memang sakit. Darah yang keluar dari tubuh Yesus itu sakit, Bapak Ibu. Karena dia manusia. Karena dia merasakan sakit seperti itu, maka ketika kita dilukai, Yesus itu tahu, bisa merasakan caranya, bisa merasakan sakitnya itu, gitu. Maka benar-benar Yesus mendampingin itu bukan hanya seperti saya duduk di samping anak saya secara fisik, enggak, tetapi secara sikap mental, rohani, spiritual, saya itu ikut merasakan. Kan misalkan jenengan anaknya sakit atau suaminya sakit, kan juga merasakan sakit. Apalagi ketika, maaf nih, ada seorang anak yang sakit parah dan ibunya nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Sampai ibunya ngomong begini, seandainya aku bisa, biarlah aku yang mengalami itu. Allah itu seperti itu. Nah, saya nggak ngerti, saya membahasakan lagi gimana. Dan itu hanya terjadi melalui Roh Kudus. Maka, kalau si Paulus mengatakan, apa yang dilakukan Allah di dalam diri Yesus itu, dengan baptisan kita, kita itu ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi itu. Dan semua itu terjadi karena kebaikan dan kebijaksanaan Allah. Oke. Ini wahyu umum. Ini nanti akan saya bahas yang tadi itu adanya Allah. Ada pertanyaan tentang pahitnya hidup. Wahyu umum itu membahas tentang adanya Allah, beberapa sifat Allah, tuntutan dan kehendak Allah. Nanti wahyu khusus isinya tentang apa? Tentang proses pembentukan di dalam perjanjian lama dan pelanjutan, kontinuisi itu pelanjutan, dilanjutkan oleh gereja. Oke. Pak Irawan, ada yang mau bertanya atau apa? Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Langsung aja dibuka mic-nya. Ya. Nanti kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Bapak, saya ingin bertanya, ya. Bapak. Oke. Siap. Tadi saya Maria Selina. Saya mau bertanya, tadi Bapak sempat menyinggung soal apa tradisi Yahwista dan Elohista ya yang. Iya, betul. Nah, tradisi Yahwista itu sebenarnya ada nama Yahweh ya. Nah, itu ada beberapa sumber yang pernah saya baca, penyebutan nama Tuhan itu sebenarnya bukan Yahweh gitu, tapi Adonai kalau di bahasa Ibrani-nya. Nah, kalau bahasa Ibrani-nya itu sendiri kan Adonai ya, tapi ada yang bilang juga tafsirnya itu di situ dibilang Adonai itu sebenarnya misinterpreting, salah tafsir kitab suci yang dimana katanya tidak boleh menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Nah, jadi menurut Bapak, itu penyebutan nama Tuhan yang benar itu seperti apa ya? Oke, terima kasih Mbak Maria Selina. Nanti akan sampai jawabannya pada saat kita melihat peristiwa Musa. Kok menggaung ya? Menggaung nggak Pak Irawan? Buat saya nggak, Pak. Tidak, Pak. Bagus suaranya. Oke. Ya, Mbak Maria Selina, nanti saya jawaban itu akan sampai di slide berikutnya. Ya, oke. Selanjutnya. Baik. Ada yang saya boleh bertanya. Ya. Siap. Namanya, Pak? Saya Ardi namanya. Selamat malam, Pak Pur. Selamat malam, Kalau Pak. semua tadi di dalam kalau semua tadi yang Bapak ajarkan di dalam maka bolehkah kami membuat semacam perumusan yang sederhana bahwa sebagai orang yang beriman Katolik, maaf ini putus-putus nih, bisa didengar nih, Pak? Jelas, Pak. Halo? Ya, baik. Ya, halo, silakan. Jadi
Jadi sebagai orang yang beriman Katolik, maka kita harus membuat semacam cinta segitiga gitu Pak. Cinta segitiga itu tentunya tercermin pada kecintaan kita pada Trinitas, di mana Trinitas ini ada 3 kepribadian yang harus kita pahami, yaitu cinta Allah Bapa sebagai Allah yang sudah memberikan fasilitas alam semesta di dalam kehidupan kita. Kemudian juga Allah Putra yang mengajarkan tentang kehidupan, di mana kita sebagai orang beriman harus mengacu kehidupan pada hukum kasih. Kemudian yang ketiga, kita juga tetap harus mencintai dan memahami tentang Roh Kudus, yaitu yang selalu menyemangati kehidupan kita. Nah, kehidupan kita sebagai orang Katolik. Maka konsekuensinya kita masuk pada Trisula. Trisula ini pegangan kita adalah firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini mendorong kita untuk mempertajam pemikiran kita atau mindset agar kita dapat selalu berpikir positif dan visioner yang berlandaskan dengan kekudusan. Kemudian juga kita harus mempertajam batin kita supaya kita selalu berkehendak yang baik, yang sekali lagi untuk menuju kekudusan. Kemudian Trisula yang ketiga adalah agar kita bisa menyampaikan firman-firman Tuhan yang sudah kita pelajari seperti yang Bapak ajarkan tadi, juga termasuk di dalam bacaan kitab suci. Harapannya di dalam kehidupan berikutnya kita bisa meng-create kehidupan, memelihara kehidupan agar kita menuju kepada trisentosa. Artinya sentosa hidup di dunia, sentosa di dalam mewujudkan hukum kasih, yaitu selalu memuliakan Tuhan dan mencintai sesama. Juga yang ketiga adalah kita nantinya akan sentosa hidup di akhirat untuk menuju ke rumah Bapa. Bagaimana dengan perumusan itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Langsung saya jawab ya, Pak Irawan. Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Arde. Luar biasa, itu rumusannya luar biasa lah. Saya mengatakan begitu. Pertama, Pak Arde, siapapun boleh membuat rumusan sebagai cara untuk menghayati sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi. Tapi kalau rumusan itu lalu kita gunakan untuk mengajar, kita mewakili gereja, itu harus memenuhi kaidah-kaidah teologi. Nah, bicara mengenai kaidah teologi, tidak ada di dalam gereja kita trisentosa, trisula, terus cinta segitiga, itu kagak ada. Maka kalau untuk sebuah pengajaran kepada umat, hal itu tentu dari kuasa mengajar gereja tidak boleh. Nggak boleh. Itu pertama. Tetapi saya mau mengatakan ini. Yang kedua, yang pertama tadi, kalau itu untuk rumusan penghayatan, oke, mantap. Saya setuju banget. Tapi untuk pengajaran, jangan. Karena terminologi teologinya nggak ada. Ya, cinta segitiga itu nggak ada. Trisula itu nggak ada. Trisentosa nggak ada. Untuk penghayatan pribadi boleh, untuk pengajaran jangan. Nah, kalau kita memahami secara lebih mendasar tentang Tritunggal, ini nggak hanya kasan orang Katolik ya, ini juga gereja-gereja lain ada ya. Ada. Sebenarnya yang namanya Allah Bapa itu Allah yang menciptakan, memelihara, dan seterusnya, di dalam perjanjian lama terlalu jauh dengan manusia,
maka Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, menjadi yang disebut Allah Putra. Tapi Allah Putra ini secara keseluruhan mewahyukan diri Allah. Nah, setelah Yesus naik ke surga, 40 hari setelah dia bangkit, Yesus kan nggak hadir di dunia nih. Siapa yang hadir di dunia? Allah siapa? Allah itu katanya kan, saya akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman nih. Sementara Yesus sudah pergi nih. Maka ada yang namanya Roh Kudus, kan gitu. Jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Hanya sebagai sebuah waktu, ukuran waktu berbeda-beda, itu satu. Lalu yang kedua, kalau kita menghayati cinta kasih, sebenarnya cinta kepada Roh Kudus, cinta kepada Yesus, cinta kepada Allah itu sama saja. Yesus pernah mengatakan, siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Siapa yang menolak aku, berarti menolak yang mengutus aku. Artinya apa toh? Artinya bahwa kalau saya mencintai Yesus, ya saya mencintai Allah. Nggak mungkin saya mencintai Yesus tanpa mencintai Allah. Bahkan di dalam gereja kita, saya mencintai Maria sebagai bentuk saya mencintai Allah loh. Ada tambahan lagi. Nah, itu tapi sebagai sebuah ungkapan penghayatan dan cara perumusan. Terima kasih ya Pak Ardi ya. Itu. Gimana Pak Irawan, mau saya lanjutkan atau satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi boleh Pak, baru kita lanjutkan Pak. Siap. Bertanya Pak. Siap. Nama. Francis. Oh Pak Francis. Hai, terima kasih Pak Francis pertanyaannya. Sepertinya hari ini kita bicara angka 7 Pak. Bukannya kalau Bapak menjelaskan Yohanes 7, Bapak juga harus mengkaitkannya dengan Matius 7, Pak. Iya. Pertama 21 sampai 25. Boleh dibacain, Pak. Sebentar, Pak ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Pertanyaannya itu, bukankah kita harus menjelaskan juga bahwa tidak semua yang terpanggil akan masuk ke dalam surga? Oke, sudah Pak Francis. Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Francis. Jadi sebenarnya dua bacaan ini, pertama konteksnya berbeda dan teologinya berbeda. Kalau kita ngomong tentang Injil Yohanes, itu sebenarnya kita bicara tentang gambaran Yohanes sebagai sebuah tanda. Nah, tanda kita tahu ya, kalau kita berjalan lalu di jalan raya ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, ada tanda. Di balik tanda itu pasti ada sesuatu yang menjelaskan yang lebih dalam daripada sekedar lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Sama, di dalam Yohanes, setiap mujizat, dan ini dalam konteks doa Yesus, itu sebenarnya sebagai sebuah tanda. Yesus berdoa itu mau menandakan, menjelaskan bahwa pewahyuan Allah terjadi secara sempurna dan sudah dilaksanakan oleh Yesus. Sebenarnya pertama-tama itu yang mau disampaikan oleh Injil Yohanes bab 17. Itu sebenarnya. Nah, kalau yang Injil Matius
Pak Pur. Pak Pur. Putus ya. Bentar teman-teman. Suaranya. Ya. Itu suaranya nggak keluar. Pak Pur udah masuk lagi. Oke, sebentar. Pak Pur keluar mau masuk lagi sebentar. Sebentar ya. Bentar, Pak Pur lagi loading untuk masuk lagi. Dia terlempar keluar tadi. Kita mohon sabar, bentar. Konteks yang berbeda walaupun tidak bertolak belakang, hanya saling mendukung tapi konteksnya berbeda. Konteks yang pertama kalau Yohanes itu adalah itu mau menyampaikan sebuah pewahyuan dari Allah yang sudah dilaksanakan secara sempurna gitu. Itu. Baik, Pak Pran udah jelas ya. Nanti kita lanjut di ini kalau masih belum jelas di WA. Ya, nanti itu pasti saya sampaikan saya sampaikan di tulisan yang saya buat. Saya sampaikan ke Pak Hussein. Baik, Pak. Nah, ini saya lanjutkan ya, Pak ya. Ya, tentang isi wahyu umum, kita bicara tentang adanya Allah dan sifat-sifat Allah. Memang ada pertanyaan ini mungkin untuk saat ini tidak betul banyak didiskusikan. Tetapi ini tetap menjadi bahan diskusi dari banyak umat, banyak tokoh, banyak orang. Memang ada Allah. Kalau Allah itu ada, mengapa ada kasus kejahatan? Lalu Pak Cahyo itu bertanya begini, bagaimana teologi dapat menjelaskan bahwa setiap kehendaknya di dalam kejadian yang pahit itu adalah bukti kasih Allah kepada manusia? Yang pertama, bahwa Allah itu tidak pernah yang namanya menghendaki kejadian pahit. Allah itu tidak pernah menghendaki, ini teologi kita ya, tidak pernah menghendaki kejadian pahit. Mengapa? Karena Allah itu kasih. Allah itu kasih, dan kasih ini direfleksikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus bab 13, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan, kok lalu ada peristiwa pahit?
Bahkan Yesus sendiri mengalami peristiwa pahit gitu loh. Yesus sendiri mengalami peristiwa pahit. Perdebatan yang luar biasa, apakah memang Allah itu menghendaki matinya Yesus disalib? Wah, itu panjang lebar. Itu teologinya Thomas Aquinas membahas itu dengan banyak sekali. Saya ulangi. Emang Allah itu ada. Kalau ada Allah, kenapa ada peristiwa pahit, ada kejadian, kejahatan, dan seterusnya? Nah, ada pertanyaan Pak Cahyo seperti di depan itu. Lalu, dalam perspektif teologi kita, Allah itu tidak pernah namanya menghendaki ini peristiwa pahit nih. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman, yang namanya kematian bagi Allah bukan peristiwa pahit. Karena apa? Kematian itu hidup manusia tidak dilenyapkan, hanya dirubah. Hanya dirubah. Dan Paulus mengatakan kemah manusia di dunia ini hanya mendirikan kemah. Rumah yang sebenarnya adalah di surga. Maka namanya peristiwa itu bukan pahit, walaupun manusia mengalami itu pahit. Termasuk misalkan cara meninggalnya yang pahit. Saya mempunyai pengalaman adik saya meninggal dengan kecelakaan. Pahit sekali memang. Bahkan saya sempat shock. Karena sangat mendadak, adik saya masih punya anak umur 3 bulan. Adik saya yang merawat mama saya yang sakit, dan seterusnya. Itu pahit bagi saya. Kok manusia bisa mengalami kepahitan? Karena manusia mempunyai yang namanya dosa. Nah, maka kok ada peristiwa pahit, ada kejahatan. Jadi memang dari satu sisi hidup manusia itu misteri. Tidak bisa manusia memahami seluruh kehidupan manusia. Karena manusia ini adalah kosmos. Dan maka kita tahu ya Bapak Ibu ya, semesta manusia ini berdosa. Siapa sih manusia yang nggak berdosa? Hanya satu, Maria. Bahkan Maria yang tidak berdosa pun mengalami kepahitan. Yesus yang tidak berdosa pun mengalami kepahitan. Tetapi ingat, Allah tidak menciptakan kepahitan. Kepahitan terjadi dosa karena manusia berdosa. Dan manusia berdosa karena manusia diberi kebebasan oleh Allah. Maka kepahitan, kejahatan itu sebenarnya buah dari kebebasan. Dan adanya kejahatan dan adanya kepahitan, peristiwa pahit tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Itu kalau di dalam filsafat ketuhanannya. Nah, refleksi pencarian Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi memang Allah itu ada. Refleksi ini bukan hanya dahulu dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sekarang pun sangat banyak. Ini bahkan seorang pastor nih, Romo Setiawan Yesuit, dia menulis buku Saat Tuhan Tiada. Saat Tuhan Tiada. Kalau dari judul buku ini seolah-olah orang kalau tidak membuka isinya, ya berarti Tuhan pernah tidak ada dong. Saat Tuhan tidak ada. Jadi untuk Pak Cahyo ini, kalau Romo Setiawan ini menulis, saya mempunyai ya buku yang saya tampilkan ini saya punya. Karena memang saya mengalami kepahitan-kepahitan itu, dan saya jujur nih, saya sharing nih. Hidup saya memang terguncang. Allah yang saya imani yang begitu kuat menjaga saya. Allah yang tidak membiarkan hambanya kakinya terantuk pada batu. Kok saya mengalami begini gitu misalnya. Nah, saya membeli buku ini. Dan di sini dikisahkan, saya nggak promosi buku ini. Saya di dalam buku ini diceritakan betapa di dalam perasaan seolah-olah Tuhan nggak ada, sebenarnya Tuhan itu ada dengan sangat kuat. Di dalam salib Yesus, Tuhan Allah itu ada dengan luar biasa. Hanya karena saya terfokus kepada rasa sakit, maka rasa sakit itu menghilangkan kemampuan batin saya melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan seolah-olah ada kalau saya dalam keadaan mulia, saya berrezeki, sehat. Itu pengalaman saya. Nah, ini Romo Sudiarjo ini Yesuit nih. Ini juga menulis menemukan Tuhan dalam segala. Bahkan di dalam kematian pun Tuhan ada. Dalam merasa sakit ada.
di dalam setiap peristiwa hidup manusia yang paling kecil, yang seolah-olah paling duniawi pun Allah ada. Nah, ini maka Pak Irawan dan teman-teman di sini Romo Sudiarjo merekomendasikan untuk orang-orang Katolik supaya mampu menemukan Tuhan itu harus belajar membedakan roh atau discernment. Gitu. Nah, ini seorang dosen teologi di Barat. Dia menulis buku yang berjudul ini, yang ketiga ini, yang saya tampilkan. Bagaimana saya dapat menemukan Tuhan? Ini dosen teologi. Jadi kebetulan buku ini saya punya, karena memang saya bergulat dengan pengalaman-pengalaman. Dan seperti di depan tadi, ketika saya diberi kesempatan seperti ini, sebenarnya saya sharing. Saya mendapatkan penguatan dari pertanyaan teman-teman, dari pertanyaan Pak Francis tadi, terkait dengan Injil Matius, dan semuanya itu, dan pertanyaan yang Bapak Ibu tulis. Nah itu. Jadi, setiap penderitaan dan kejahatan, pertanyaan Pak Cahyo ini, bagaimana teologi dapat menjelaskan bahwa setiap kehendaknya dalam kejadian yang pahit adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia, bagaimana itu hanya bisa ditemukan ketika saya duduk dan mendengarkan Tuhan. Bukan mendengarkan apa yang saya rasakan, mendengarkan apa yang masuk ke telinga saya oleh teman-teman saya. Ingat peristiwa Ayub, dia punya 3 teman datang kepada Ayub. Nyuruh Ayub untuk apa? Untuk bertobat bahwa kamu itu berdosa. Seringkali orang lain menasihati kita supaya gini, supaya gini. Kita kurang peka mendengarkan kehadiran Tuhan di saat saya menderita. Di saat saya menderita. Rasa takut, kecemasan di dalam penderitaan membuat saya dan mungkin teman-teman rasa takut dan kecemasan yang berlebih-lebihan, khawatir yang berlebih-lebihan membuat saya tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan. Dan disitulah ada pertanyaan bagaimana dengan berhala. Dan dalam situasi seperti itulah teman-teman, setan masuk menawarkan sesuatu yang cepat kalau kamu mau menyembah saya, hati-hati. Jadi ada pertanyaan juga yang menarik, tadi saya tampilkan bagaimana dengan penyembahan berhala dan bagaimana meluruskan. Kebanyakan orang lari dari Tuhan menyembah berhala pada saat situasi sulit, dia nggak mampu bertahan, ada dari luar menawarkan sesuatu, you bisa lo melakukan, dapat ini, bebas dari masalah ini, kalau you mau gini. Oh, enggak, ini kok enggak bertentangan dengan agama. Awalnya begitu, hati-hati itu. Ada seorang ibu sharing, seorang ayah sharing. Situasi pandemi luar biasa, saya hanya mempunyai uang sedikit sekali. Tetapi tiba-tiba dalam doa, saya sudah doa lama sekali dan saya melupakan itu. Tapi tiba-tiba ada perusahaan yang menelpon saya, dia order makanan cukup besar, luar biasa. Saya percaya sharing beliau itu menguatkan banyak orang, paling tidak menguatkan saya. Ketika seseorang bertahan di dalam penderitaan, dia akan makin kuat mengandalkan Tuhan, dan pertolongan Tuhan datang dalam bentuk waktu yang kadang kita tidak sangka. Itu. Jadi saya mau mengatakan, Bapak, Ibu, teman-teman, di dalam penderitaan, bahkan di dalam kematian sekalipun, kalau kita mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan ada. Tuhan itu Immanuel. Ini kan tema Natal kemarin. Tuhan itu Sang Immanuel menyertai kita. Bahkan di dalam Matius dikatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa selalu sampai akhir zaman. Itu. Nah, itu ya Bapak Ibu 3 buku ini. Nah, mari kita melihat sifat Allah di dalam perjanjian lama. Sifat Allah di dalam perjanjian lama nanti akan berbeda dengan perjanjian baru. Tolong jangan, ini saya hanya menampilkan beberapa. Dan makanya perjanjian lama baru yang Yesus, kehadiran Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, tidak meniadakan perjanjian lama.
Jadi perjanjian lama itu ada sebagai bentuk tadi pasal-pasal. Oke, sifat yang pertama Allah itu Esa. Allah itu satu. Allah itu satu. Ada pertanyaan di dalam kitab Pak Michael di sini, questionnya Pak Michael, kisah penciptaan apakah itu menandakan Tritunggal? Kisah penciptaan disusun tidak mau menyampaikan ketritunggalan Allah. Enggak. Kalau toh ada refleksi dimensi seperti itu, ya silahkan, tetapi teks kisah penciptaan diciptakan, dibentuk dari tradisi kalangan imam untuk mengatakan Allah itu Esa, Allah itu transenden. Dan manusia yang diciptakan bermartabat lebih tinggi daripada daripada makhluk yang lain. Kenapa? Karena konteksnya pada zaman imam itu banyak penyembahan berhala, ilah-ilah. Oke, saya mau katakan begini. Kisah ini berasal dari kalangan para imam. Teologinya itu teologi mengenai Allah dan mengenai manusia. Allah yang bagaimana? Allah itu satu. Maka orang Katolik itu walaupun ada Tritunggal, itu kita Esa. Nah, ajarannya mengenai wahyu Allah itu Esa. Allah itu ada sebelum segala sesuatu, Allah menciptakan. Jadi di sini Allah itu sebagai yang mempunyai super power, berkuasa, menguasai di atas semuanya. Nah, ini yang ditunjukkan. Dan Allah itu satu, berkuasa, transenden, menguasai. Itu sifat Allah dalam kisah ini. Bagaimana dengan manusia? Halo? Ya. Jelas enggak Pak Irawan? Kita dengar Pak Pur. Oke. Karena di tempat saya tadi sempat menggaung ada suara masuk. Dan identitas ini penting banget. Bahkan di dalam kisah penciptaan ini, manusia di sini disampaikan teologinya martabat paling mulia di antara semua ciptaan manusia. Di antara semua ciptaan, manusia itu gambaran Allah. Di sini benar-benar identitasnya seperti ini. Kalau manusia itu martabat yang paling mulia, apakah layak lalu dia mencaci maki, mempermalukan sesamanya di depan orang lain gitu? Kan nggak layak. Itu bukan martabat gambaran Allah. Allah itu kagak pernah mempermalukan, nggak pernah. Nah, sebenarnya ini di refleksi APP saat ini, kita kan harus kembali, tahun refleksi ini kembali kepada identitas kemanusiaan kita. Di sini martabat yang paling luhur. Kalau martabat yang paling luhur, apakah layak lalu manusia itu membuang sampah di sembarangan? Kan tidak layak. Kalau manusia itu martabatnya paling tinggi, apakah layak lalu manusia itu maaf sungguh ya, maaf. Dia merusak alam, dia membunuh binatang karena apa? Dorongan motif ekonomi dan seterusnya. Ini refleksinya akan panjang. Nah, maka ada jawaban pertama. Yang pertama adalah maksud penulis Allah itu ada sebelum segala sesuatu, jadi Esa. Tidak ada yang lain sebelum Allah ini. Jadi Allah ini Esa. Yang Pak Michael kayaknya menyangkutin juga. Benda-benda penerang itu diciptakan Allah, itu mau menggambarkan begini Pak Michael. Pada zaman para imam itu, orang-orang Israel itu tergoda untuk menyembah benda-benda penerang. Dianggap sebagai ilah Allah-Allah. Itu karena terpengaruhi oleh suku-suku yang di luar Israel. Dan dengan kisah penciptaan ini, para imam mau mengatakan kepada orang Israel bahwa yang namanya penerang itu pun ciptaan dari Allah kita, gitu loh. Nah, maka kita nggak usah menyembah yang itu, gitu loh. Nah, maka ini bukan ajaran mengenai Tritunggal, tetapi lebih keesaan. Walaupun kalau ditelusuri lebih jauh nanti akan sampai ke situ, tapi itu sudah menjadi sebuah tafsir yang maksud awalnya bukan itu. Oke, itu sifat yang pertama ya, Allah itu Esa dan transenden. Maka hidup kita pun dikuasai oleh Allah. Nah, ini peristiwa Taman Eden itu mau menggambarkan Allah yang bagaimana ketika Adam dan Hawa di Allah juga melindungi manusia yang berdosa ini, Bapak Ibu teman-teman. Jadi
teologinya mau dikatakan sifat Allah yang melindungi, Allah tidak menghukum. Bahkan di dalam kisah ini pun kecenderungan Allah menghukum itu kagak ada. Lalu kapan mulai Allah itu dianggap sebagai penghukum? Itu nanti ada di dalam berikutnya. Ini kena pengaruh dari budaya-budaya di luar bangsa Israel. Nah, Allah tidak hukuman Allah, jangan. Penderitaan kalau manusia dikatakan dia akan sakit melahirkan, susah akan mendapatkan makanan, itu konsekuensi dari dosa, konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang mengikuti tindakan. Kalau saya belajar rajin, saya akan naik kelas. Kalau saya bekerja keras plus hemat, saya akan mempunyai kecukupan dalam harta. Itu konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi. Jadi penderitaan yang dialami manusia karena dosa itu konsekuensinya. Jadi ada seorang melakukan tindakan dosa dan dia nggak ketahuan ya. Dia mampu menutupi, lalu hidupnya menjadi gelisah. Kegelisahan itu bukan Allah yang menghukum, salah. Itu konsekuensinya. Konsekuensi dari dosa itu, karena di dalam hati manusia Allah sudah memberikan hati nurani. Dan hati nurani itu sendiri yang akan menghakimi dia. Lalu di dalam Israel, hati nurani ini dalam bentuk Taurat. Jadi hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru kehadiran Yesus itu adalah kasih. Jadi kalau orang berdosa itu pasti melanggar kasih. Maka untuk supaya manusia nggak berdosa, jawabannya adalah melakukan kasih. Nah gitu. Itu logikanya. Nah ini zaman Nuh. Zaman Nuh ini mulai dahsyat. Allah seolah-olah menghukum luar biasa. Nah ini konsep ini yang saya mau katakan. Saya nggak mau mengatakan Allah menghukum ya di sini ya. Ini kita ngomong masalah sifat Allah. Di sini akan ada hujan lebat 40 hari, 40 malam, banjir. Pada saat itu masyarakat di zaman Nuh itu kan berdosa, diceritakan begitu. Maka disinilah yang namanya gambaran Allah yang dahsyat dan menakutkan. Dahsyat dan menakutkan. Allah itu menakutkan sekali. Tremendum. Jadi peristiwa-peristiwa dahsyat, maka ada tsunami, ada gempa bumi. Orang lalu melihat, ini ada apa? Allah mau mengatakan apa? Ada yang mengatakan ini hukuman Allah. Apakah memang Allah menghukum? Kalau teman-teman memperhatikan homilinya Monsinyur Suharya pada waktu pasca tahun lalu, Monsinyur mengatakan bahwa segala bencana alam maupun non-alam itu sebagai konsekuensi dari dosa manusia, kesombongan dan ketamakan. Nah gitu, maka orang harus apa? Orang harus askese, pantang puasa, menahan diri gitu. Nah, dari kisah Nabi Nuh ini nampak saat ini Allah yang begitu dahsyat, Allah yang mempunyai sesuatu kekuatan luar biasa. Allah bisa menghabiskan alam ciptaannya ini dalam waktu 1 detik. Tapi apakah Allah itu mau merusak? Nah, menurut teologi Katolik bukan Allah yang merusak, tapi tindakan manusia karena sombong dan ketamakan mengakibatkan alam rusak. Termasuk banjir, itu, longsor, dan seterusnya. Oke, nah ini yang tadi ada pertanyaan, Allah itu disebut Yahweh, Elohista, itu sebutan teman-teman. Sebutan itu mau menggambarkan konteksnya sebenarnya dari sini. Bahwa waktu Musa mendapatkan penglihatan pewahyuan, semak yang bernyala tapi tidak terbakar, ini kan aneh. Dia mulai mendekat, lalu ada suara supaya melepaskan alas kakinya karena tempat itu kudus. Dan Musa itu mengatakan pada ayat 6, Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kenapa dia takut? Lihatlah Keluaran 19 ayat 12 dan Imamat 17 ayat 1. Kenapa dia takut memandang Allah? Karena di dalam Keluaran 19 ayat 12 dan Imamat 17 ayat 1, Allah itu menakutkan karena kekudusannya dan tidak ada orang yang mampu bertahan hidup untuk menatap kekudusan Allah.
Nah, gambaran inilah yang akhirnya membuat orang takut menyebut namanya pun takut. Karena terlalu kudus untuk disebut. Kalau film Harry Potter itu, Voldemort itu juga takut. Orang-orang takut menyebut nama itu karena saking jahatnya katanya. Nah, ini juga nama Allah itu disebut pun oleh orang berdosa sesuatu yang bisa mematikan gitu loh. Maka disebutlah Yahweh. Nah, maka di dalam perintah 10 perintah Allah jangan menyebut nama Allah dengan tidak hormat. Nah, sekarang menjadi cerminan bagi kita. Saya minta maaf ya. Ada kelompok tertentu yang mau melakukan tindakan pembasmian kepada orang, bukan hanya kepada binatang, tapi kepada manusia lain dengan menyebut kebesaran Nabi Allah, kebesaran Allah gitu. Kan ironis banget gitu. Ironis. Itu kan menggunakan nama Allah untuk legitimasi membunuh orang. Dan saat ini itu menjadi sesuatu yang kayaknya banyak terjadi. Maka Bapak Ibu ada gerakan yang namanya moderasi beragama. Cara beragama baru. Oke, nggak usah panjang lebar, tapi ini yang mau dikatakan adalah tradisi Yahweh, Yahwista, dan seterusnya yang menganggap menyebut nama Allah langsung itu sebagai sesuatu yang mengerikan karena pertama-tama kekudusan Allah yang luar biasa dan kedosaan manusia. Maka disebutlah dengan nama Yahweh. Dan itu diterjemahkan dengan Allah. Kalau Muslim Allah. Kalau Katolik Kristen Bapa. Kalau Hindu apalah gitulah. Nah, itu ya. Oke. Ini Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 Musa. Dia membelah laut dengan menggunakan tongkat. Sebenarnya tongkat Musa itu apa istimewanya kan begitu? Tongkat Musa itu monggo gimana? Pak Pur mau bertanya sebentar mumpung yang tadi nama YHWH itu. Siap, ya. Ya, kalau nggak salah saya juga pernah dapat pengajaran bahwa kenapa nama Allah tidak disebut orang Israel zaman itu, katanya kalau sampai namanya disebutkan oleh seseorang artinya dia tuh memberikan hak atau kuasa untuk menaklukkan dirinya atas orang tersebut gitu. Misalkan kalau kayak saya memberi nama anak saya berarti seolah-olah saya punya kuasa atas anak saya. Makanya karena Allah yang lebih berkuasa tidak disebutkan namanya. Tapi yang jadi pertanyaannya saya juga Pak, apakah tradisi dari suku bangsa-bangsa lain, misalkan seperti ada nama dewa Baal dan dewa-dewa lain, itu kan kalau di Alkitab tertulis ya Pak. Apakah sebenarnya orang pada zaman itu juga misalkan yang percaya pada dewa Baal, mereka pun tidak berani menyebut nama dewanya? Atau emang hanya khusus orang Israel saja yang nama dewanya dalam hal ini YHWH tidak disebut? Atau orang-orang pada zaman itu memang tradisinya seperti itu, dewa mereka tidak disebut namanya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, terkait dewa-dewa lain menjadi sebuah persoalan, nanti akan sampai di dalam slide berikutnya, di mana Allah digambarkan sebagai pihak pencemburu ya. Nah, itu pada Nabi Elia sangat kuat sekali. Nah, kalau di dalam kitab suci tradisi Yahudi, di dalam sejarah Israel, dewa-dewa lain jelas namanya itu disebut karena mau menggambarkan bahwa nama itu tidak sedahsyat nama Allah kita gitu. Nama itu tidak mengerikan nama Allah kita, super powernya. Kalau dewa Baal itu istilahnya super, kalau ini di atas supernya apa ya? Ultra lah. Jadi atas pertanyaan itu bisa dijawab bahwa di dalam tradisi Israel dewa itu disebut namanya. Nah, lalu yang kedua, kalau ada yang menafsirkan bahwa menyebut nama Yahweh berarti memberikan kuasa, itu sebenarnya tafsir itu di dalam tafsir kitab suci kita tidak begitu kuat tradisi itu. Yang sangat kuat bahwa tidak boleh disebut itu lebih karena kekudusan Allah luar biasa, terlalu kudusnya.
terlalu kudusnya dan manusia terlalu berdosanya. Tapi itu pun nanti di dalam sejarah Perjanjian Baru diralat habis oleh Yesus. Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa. Wow, maka Yesus diprotes habis-habisan. Kita bisa bayangkan masyarakat yang menganggap konsep Allah seperti itu, sekarang hadir Yesus yang menyebut Allah itu Bapa. Wow, kita bisa mengerti gitu loh. Masyarakat zaman itu begitu nggak suka dengan Yesus, karena Yesus benar-benar membalik. Itu ya. Jadi kalau tafsir bahwa menyebut nama itu lalu memberikan kuasa seperti itu nggak kuat, nggak kuat. Kalau itu ada, paling tidak itu bukan tafsir resmi dari konteks gereja kita. Konteks gereja kita lebih mau menekankan kekudusan yang luar biasa. Nah, itu ya Mbak siapa ya tadi? Mbak siapa Friska, ya? Pak. Friska. Oh, Mbak Friska. Iya. Jadi kalau saya memberikan nama kepada anak saya Ignatius Dimatoren atau Teresia Belia, kan itu juga nggak berarti bahwa saya menguasai anak saya, enggak. Itu tafsir dari sana, ada sebagian masyarakat mungkin, tetapi gereja Katolik dengan teologinya dalam sejarah keselamatan tidak mengarah ke sana, tetapi mengarah kepada kekudusan. Oke, Keluaran 14, 15 sampai 31 ini adalah Musa. Ini juga Allah dahsyat banget. Ini Allah dahsyat banget. Ini jangan ditanyakan lalu begini. Itu secara fakta data ada nggak ya? Gitu ya. Karena akan ada beberapa tafsir. Secara data apakah memang benar secara fisik Musa itu membelah laut? Saya mempunyai dosen waktu di Fakultas Teologi. Itu menggambarkan ini sangat manusiawi. Jadi pada saat itu Merah Teberau ini dalam keadaan surut. Mereka bisa lari. Nah, tentara Fir'aun yang dengan keretanya, dan kereta rodanya itu kan bukan kayak roda sekarang. Melalui itu, maka dia nggak bisa kencang jalannya. Tetapi dari peristiwa ini mau digambarkan bahwa yang namanya benda-benda, tongkatnya Musa, itu mempunyai kekuatan dahsyat karena Allah. Maka jangan pernah menyembah tongkat itu. Kuasa Allah bisa ada pada apa saja. Dan yang kedua, kalau Allah sudah menghendaki sesuatu itu terjadi, penyelamatan terjadi, tidak akan ada baik manusia maupun peristiwa alam yang bisa menggagalkan. Itu sebenarnya kalau teologi konteks sejarah keselamatannya. Itu digambarkan di sini Allah yang begitu dahsyat luar biasa untuk meyakinkan kepada orang-orang Israel yang dibawa dari Mesir untuk nanti menyeberangi, melewati padang gurun, bahwa Allah itu sangat berkuasa, mempunyai kekuatan luar biasa. Nanti kita lihat setelah mereka menyeberang, bahwa peristiwa ini terus ditampilkan, diceritakan, bahkan diceritakan kepada keturunan orang Israel yang tidak mengalami ini. Supaya apa? Supaya mengalami, meyakini, mengimani, nggak menyembah Allah lain, karena Allah kita ini di atas semuanya. Oke, ini Allah yang dahsyat banget. Ini sifat. Nah, sekarang ini, setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, nggak lama kemudian mereka kelaparan, lalu mereka bersungut-sungut, ngomong kepada Musa dan Harun di Mesir, daripada mati di padang gurun kekurangan makanan. Lalu Musa ngomong kepada Tuhan, mereka itu bersungut-sungut tuh. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa akan ada apa? Roti pagi-pagi. Nah, yang disebut mana. Di sini Allah benar-benar menjaga dan memelihara. Jadi kalau Allah sudah mempunyai rencana untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu kehidupan, Bapak, Ibu, teman-teman, sejauh kita tetap konsisten berjalan pada kehendak Allah, Allah akan menyelesaikan. Kita akan sampai kepada tanah terjanji. Ini sebenarnya sejarahnya nanti kalau ditarik seperti itu. Jadi Mesir itu kan perbudakan, belenggu, dosa. Memang di sana banyak makanan berlimpah-limpah.
Tetapi apakah mereka hidupnya bahagia, mereka hidupnya menderita, mau menggambarkan keadaan rohani umat manusia yang berkelimpahan harta, tetapi dia jauh dari Tuhan. Dia juga tidak merasa bahagia dan dia harus menyeberangi laut itu, melewati padang gurun. Apakah tetap bisa bertahan? Kan begitu. Baru mengalami kesulitan di padang gurun. Padang gurun, ingat padang gurun. Mother Teresa pernah mengalami padang gurun rohani. Jadi padang gurun itu dialami oleh semua orang, termasuk kita Bapak Ibu. Kalau mengalami kekeringan rohani, mengalami kegoncangan iman, ingatlah perjalanan umat Israel, dan itu harus dilalui. Dan kalau Allah sudah membuat kita menjanjikan tanah terjanji, kehidupan yang bahagia, Allah akan menjaga dan memelihara itu, asal kita tetap persisten, konsisten. Iya, kita tetap bertahan. Bahkan ini bersungut-sungut. Mungkin kita juga bersungut-sungut. Saya sudah memberikan waktu saya kepada gereja banyak, meninggalkan keluarga, tapi kok hidup saya kayak gini terus. Nah, kadang bersungut-sungut. Nggak apa-apa, tapi jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. Tetap melayani, tetap aktif. Karena apa? Tuhan akan menjaga, memelihara. Oke, itu Keluaran 16 ayat 4 ya. Dan ini di sini saya kasih merah, karena di situ dikatakan Allah akan mencobai manusia. Oke, itu bahasa. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka tidak menurut hukumku atau tidak. Nah, setelah bangsa Israel ini diberi makanan ketika tidak mempunyai makanan, kehausan tidak punya air, lalu diberi sumber air, apakah mereka tetap menurut hukumku? Dalam perjalanan tidak. Dalam perjalanan tidak. Gambaran kepada manusia, kepada kita, nggak mempunyai pekerjaan, novena Tuhan, saya beli saya pekerjaan Tuhan. Dia novena, benar-benar novena. Setelah dikasih kerjaan, apakah dia lalu aktif di gereja? Wow, aktif, bagus. Tapi kita juga kadang melihat enggak juga, dia udah lupa dengan nazarnya, kan begitu. Nah, inilah manusia itu rapuh sekali. Nah, kalau peristiwa ini sebenarnya kita ingat akan sebuah peristiwa di mana Yesus mengajar, lalu di situ Yesus mengatakan kepada para murid, kamu yang harus memberi makan. Lalu para murid ngomong, di mana kami harus membeli untuk orang sebanyak ini. Nah, lalu apa yang ada padamu? Lalu ada 2 anak mempunyai apa? Mempunyai 2 potong roti dan 5 ekor ikan. Di sini digandakan dan ini masih sisa. Maka di sini sebenarnya dikomparasi antara peristiwa perjanjian lama Musa dan perjanjian baru Yesus sebagai Musa baru. Nah, nanti di dalam Yohanes dikatakan sebagai tanda tentang apa? Roti hidup. Nah, itu. Oke. Nah, ini saya akan memperlihatkan di sini Allah sebagai pencemburu nih. Jangan sujud menyembah Tuhan. Nah, siap. Waktunya kurang lebih tinggal 10 menit lagi, Pak ya. Waktunya. Oke. Aduh. Ya, oke. Ini Allah sebagai pencemburu. Jadi di sini Allah melihat bahwa manusia menyembah berhala, dia cemburu. Allah adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Ini gambaran tentang sifat Allah dalam perjanjian baru. Nah, perjanjian lama. Nah, ini perjanjian baru mau saya sampaikan lah singkat saja. Sifat Allah dalam perjanjian baru berbeda. Allah itu tetap sama dulu dan sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Berarti Allah dalam perjanjian lama harusnya sama dengan perjanjian gitu loh. Hanya penggambarannya berbeda. Dalam perjanjian baru Allah digambarkan secara sempurna pada diri Yesus, Bapak Ibu. Dan di situ pernahkah kita melihat Yesus menghukum manusia? Yesus marah. Yesus marah waktu mengusir orang-orang di bait Allah, menjadikan bait Allah sebagai tempat untuk berjualan. Yang mau dikatakan oleh Yesus, rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Ini sebenarnya sebagai sebuah peringatan. Orang yang dibaptis hatinya, tubuhnya adalah bait Allah, tapi kalau di situ masih ada dendam, masih dengki, masih ini, sebenarnya itu sarang penyamun. Dan di sini Yesus hanya mengusir. Usir adalah apa? Buang praktek-praktek itu. Nah, yang kedua,
Yang kedua, apakah Yesus pernah menghukum manusia? Nah, ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Dan Yesus berpaling dan menegur mereka sangat keras. Ini pada waktu Yesus dan para murid berjalan menuju Yerusalem melalui Samaria, dan mereka dilarang oleh orang Samaria dilarang oleh orang Samaria lewat situ. Para murid marah, Tuhan, apakah Engkau mau supaya api turun dari langit? Kenapa Yakobus dan Yohanes ngomong begini? Karena dia ingat, Bapak Ibu, tentang Nabi Elia. Nabi Elia yang waktu itu Raja Israel Ahazia itu menyuruh, dia minta nasihat kepada imam-imam Nabi Baal. Lalu Raja Israel Ahazia itu menyuruh utusan untuk datang kepada Elia. Tapi Elia mengatakan, jika berkenan saya menurunkan api, maka api akan turun. Dan di situ benar, Bapak Ibu. Utusan Ahazia itu ada satu panglima dengan 50 prajurit itu mati terbakar. Lalu Ahazia mengirim lagi satu perwira dan 50 prajurit terbakar lagi. Nah, artinya apa? Di dalam perjanjian lama memang ini ada, tetapi Yesus tidak. Nah, Allah kasih ya. Maka Bapak Ibu, Yesus terhadap orang berdosa mengatakan mengampuni 70 kali 7. Nah, dibandingkan dengan Kejadian 18, Abraham tawar-menawar tentang Allah yang akan membinasakan kota Sodom dan Gomora itu 50, kalau ada orang 50 baik, bagaimana 45, 40 sampai 10. Sampai 10. Di dalam perjanjian baru benar-benar Yesus tidak pernah menghukum. Yesus mengampuni luar biasa. Nah, di dalam Yeremia pun dan Yehezkiel pun, jika ada satu orang saja benar, tidak menemukan satu orang benar pada waktu itu, maka Yerusalem luluh lantak. Dan ada satu orang benar saat itu, setelah itu yaitu Yesus. Maka Yesus dikatakan menyelamatkan seluruh dunia karena ada satu orang benar. Ini mau menggambarkan, Bapak Ibu, teman-teman, sifat Allah dalam perjanjian baru berbeda sekali ya. Yesus Allah yang sangat kasih, mengasihi, dia nggak pernah menghukum ya. Coba nih Bapak Ibu nanti renungkan deh. Maksud saya adalah supaya kita jangan perkecil hati kalau jatuh dalam dosa. Atau orang lain jatuh dosa, jangan menghakimilah. Kalau orang lain bersalah kepada kita, mampulah kita untuk mengampunilah. Itu sebenarnya. Karena apa? Dengan pembaptisan, dengan iman kepada Yesus, seperti tadi dikatakan yang di dalam Matius tadi, bukan orang yang berseru-seru menyerukan namaku yang selamat, tetapi apa? Mereka yang melakukan. Nah, inilah kita lakukan. Nah, wajah Allah di dalam diri Yesus, ini saya sampaikan. Ini wajah Allah dalam diri Yesus. Membangkitkan orang lumpuh, orang yang kena kusta disembuhkan, orang yang berdosa, pemungut cukai, orang yang kelaparan diberi makan, bahkan dia mencuci kaki murid kayak begini, Bapak Ibu. Maka menjadi orang Katolik luar biasa sekali ya. Luar biasa. Nah, ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Wajah Allah ini yang banyak ditolak. Mungkin Bapak Ibu juga kadang menolak. Ini wajah Allah. Lihat ciuman Yudas. Ciuman itu tanda kasih. Oleh Yudas dibuat sebagai pengkhianatan. Siapa yang pernah dikhianati di kantor oleh teman? Mungkin mengatakan, jangan sekali lo, gua percaya lagi lo. Ini dan Yesus dicium, dikhianati. Setelah itu Yesus diadili. Lihat, Yesus diadili. Dia nggak bersalah, dijatuhi hukuman, dinyatakan karena sifat seperti ini ketika gereja ada yang dia disolimi, terus agamanya diam. Gitu ya. Ini disakiti, dicambuk, dia nggak melawan loh. Dia nggak mengatakan saya mau ke pengadilan dulu. Enggak. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, Yesus mengalami kesendirian. Benar-benar sendiri, ya Allah.
Yesus saja pernah merasa ditinggalkan Allah. Tapi setelah itu Yesus mengatakan apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Kalau kita pernah mengalami dalam peristiwa duka, Allah seperti seolah-olah meninggalkan kita, bisakah kita lalu ngomong, ke dalam tanganmu kuserahkan persoalan ini ya Allah? Bisa nggak? Dan teman Yesus hanya satu, hanya wanita-wanita ini, 3 wanita yang dikatakan. Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Maria yang lain. Yesus ditinggalkan. Mungkin kita pernah mempunyai bisnis, lalu selagi saya kaya, selalu sukses, orang pada bangkrut, nggak punya uang, semua meninggalkan saya. Ingat Bapak Ibu, nggak usah ngomong begitu. Itu kesempatan kita menampilkan wajah Yesus yang tersalib. Itu. Nah, itu Bapak Ibu, dan semoga ini menjadi yang terakhir. Nanti bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Jadi maksud dari tujuan pewahyuan ini pewahyuan yang seperti ini pewahyuan ini, supaya kita ikut serta manusia di dalam kehidupan Allah, mengundang manusia masuk ke dalam cinta kasih, agar apa? Manusia menemukan jalan sampai kepada Bapa. Dan jalan itu adalah via dolorosa, Bapak Ibu. Jalan sampai ke dalam kodrat ilahi, jalan ke dalam cinta kasih, jalan ke dalam kehidupan Tritunggal itu via dolorosa. Way of grief, way of suffering. Jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, jalan menuju kehutan, supaya bangkit. Maka kita jangan hanya mengharapkan kebangkitan, kemuliaan, tetapi kita harus mau melalui jalan salib. Bukan hanya melalui jalan salib, harus sampai Golgota. Tidak hanya sampai Golgota, tapi sampai penyalipan. Nah, itu mungkin, dan ini sebenarnya bagian lain, tapi saya mau mengatakan begini saja. Semua penderitaan itu, Bapak Ibu, ada di dalam diri Yesus. Maka kalau kita mau mengikuti Yesus, maka marilah kita pan. Dan setelah Yesus pergi, Bapak Ibu, ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini menuntun, menguatkan, menghibur. Maka kita sebagai gereja harus melanjutkan itu. Harus melanjutkan itu. Gereja ini yang gereja Katolik. Kita ini harus melanjutkan itu. Jadi dengan bantuan Roh Kudus, dengan dikuatkan Roh Kudus, dengan dibur Roh Kudus, kita harus melanjutkan itu. Jadi kalau gereja melanjutkan, itu kita yang harus melanjutkan. Supaya kita bisa melanjutkan, maka kita harus akrab dengan kitab suci. Kita harus menghidupi tradisi dan mendengarkan ajaran hierarki gereja. Itu so penting bagi kita untuk tahu kekhasan agama Katolik. Karena ini pertanyaan yang tes diagnostik itu, karena ini akan membedakan yang gereja kita dengan gereja lain, dan ini kekhasan ini akan membuat kita untuk apa? Untuk bisa meneruskan iman rasuli. Nah, dari contoh diagnostik kekhasan itu ada Ekaristi, sakramen, dan seterusnya. Ini transubstansio, Tritunggal. Yang saya kasih merah ini ada di gereja lain juga. Nah, kekhasan-kekhasan ini, Bapak Ibu, harus kita hidupi terus, kita dalami agar kita bisa bertahan di dalam kesulitan dan kesengsaraan. Kendati saya menjadi Katolik, motivasinya ikut istri, suka figur suster, sekolah di sekolah Katolik, sejak baptis bayi, itu panggilan, awalnya ikut teman, mau merasakan menerima hosti, tapi harus dilanjutkan dengan pendalaman yang sebelah kiri ini. Terakhir slide saya, ini saya tutup dengan ini. Saya mau kasih contoh yang dari kekhasan ini, tes diagnostik ini tentang Ekaristi dan Sakramen Maha Kudus yang disebut oleh 9 orang. Ekaristi dan Sakramen Maha Kudus. Paus Fransiskus kedua mengatakan, ini adalah harta kekayaan gereja. Jantung dunia, domba kesempurnaan yang dirindukan oleh pria wanita, biar kadang tidak sadar. Dan ini kehadiran Yesus yang sempurna di dalam hosti dan anggur.
Karena itu yang namanya adorasi itu menjadi bagian lanjutan yang sangat penting. Ada dua tokoh hebat saya sebutkan terakhir slide saya ya Pak Irawan ya. Ada tokoh hebat dua yang saya contohkan. Santo Thomas Aquinas itu teolog besar di dalam gereja, dia mengatakan begini. Semua pastor, semua uskup gereja Katolik pasti harus belajar teologinya Santo Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mengatakan begini, kebijaksanaan yang saya peroleh bukan pertama-tama dari tumpukan buku yang saya pelajari, tetapi dari saya duduk di depan sakramen Maha Kudus setelah saya menerima tubuh Kristus. Artinya apa? Santo Thomas Aquinas yang teolog besar pun mengimani, menyadari, menerima sakramen Maha Kudus dan duduk di depan sakramen Maha Kudus dalam Ekaristi itu sumber kebijaksanaan. Tokoh kedua Mother Teresa. Mother Teresa pada saat kekurangan suster untuk melayani melayani orang-orang di Kalkuta, kehabisan anggota biara karena kekurangan, dia tidak promosi membuat flyer, tetapi dia duduk di depan sakramen Maha Kudus setiap hari 1 jam. Bunda Teresa mengatakan, buah dari saya duduk di depan sakramen Maha Kudus, Tuhan Yesus mengutus banyak putri-putri untuk membantu saya. Artinya apa? Setiap kesulitan yang dihadapi oleh dua orang ini selalu datang kepada Tuhan dan sumbernya di dalam Ekaristi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Pak Irawan, saya merasa